Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Zulpedia. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga pada tetap sehat-sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi yang kemarin tentang gelombang. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang stasioner. Oke, seperti apa ya pembahasannya? Yuk kita simak lebih jauh. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tidak tetap. Gelombang stasioner merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Yang pertama adalah gelombang stasioner yang ujungnya terikat atau tertutup, seperti gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tentang gelombang stasioner yang ujungnya terikat. Nah, kalau pada kehidupan nyata, ini seperti ketika kalian memainkan permainan lompat tali atau karet, ketika salah satu ujungnya itu dipegang oleh seseorang dan ujungnya lagi dipegang lagi oleh orang yang lain, ketika digoyangkan maka dia akan seperti pada gambar ini. Dia kalau misalkan buat visualnya itu nanti akan berpantul seperti gambar berikut. Nah, di sini ada yang namanya perut. Perut itu yang seperti bulat seperti ini, dan ada yang namanya simpul. Simpul itu yang dia di tengah-tengah seperti ini. Oke, next. Persamaan gelombang stasioner ujung tertutup yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T, di mana 2A sin Kx ini adalah amplitudo si stasionernya. Kemudian yaitu Y adalah simpangan gelombang satuannya meter, A itu adalah amplitudo gelombang datang atau pantul satuannya meter, sedangkan omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per sekon, di mana omega kita bisa cari dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2πf. Lalu ada T atau waktu satuannya sekon, K bilangan gelombang, di mana K bisa dicari dengan K sama dengan 2pi per lambda, dan X itu adalah jarak dari titik awal satuannya meter. Nah, lalu ada lagi yang namanya perut dan simpul seperti yang tadi saya bilang, di mana perut itu bisa dicari 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Di mana untuk simpul dimulai dari 0, setengah lambda, 1 lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya. Di mana untuk rumus mencari perut keberapa ya, misalkan N ini adalah mau cari keberapa, dimana PN sama dengan 2N min 1/4 lambda. Lalu untuk mencari simpul adalah SN sama dengan N min 1/2 kali lambda. Lalu yang kedua ada gelombang stasioner ujung bebas atau terbuka. Nah, ini beda sama yang tertutup. Kalau ini dia ujungnya terbuka, jadi tidak membentuk simpul, atau kalau di sini membentuk setengah perut. Oke, dimana persamaan gelombang stasioner ujung terbuka yaitu Y sama dengan 2A cosinus Kx sin omega T, dimana 2A cosinus Kx itu adalah si amplitudo stasionernya. Lalu Y itu simpangan gelombang, A amplitudo gelombang datang atau mantul, omega kecepatan sudut, omega 2πf ini sama kayak yang ujung tertutup ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, oke. Lalu untuk mencari perut dan simpulnya ini berbeda dengan yang tertutup atau kebalikannya nih. Nah, lihat di sini kalau perut di ujung bebas, kalau yang ujung tertutup dia simpul. Oke, dia kebalikan dari si ujung tertutup. Nah, begitu juga untuk mencari rumusnya, itu dia kebalikan dengan si ujung tertutup. Sekarang kita ke contoh soal. Persamaan dari suatu gelombang transversal yang merambat sepanjang sutra sekawat dinyatakan oleh Y sama dengan 0,2 cosinus 5πx sin 10πt, di mana Y dan X dalam meter, T dalam sekon. Tentukan A jenis gelombang, B frekuensi gelombang, C panjang gelombang, D cepat rambat gelombang, dan E jarak simpul kedua dari ujung pantul. Oke, kita ingatkan rumusnya atau cara mencari jenis gelombang itu dengan cara lihat di persamaan yang ada di soal. Di sini dia cos dulu baru sinus.
Nah, kita ingat ya, rumusnya sebelumnya itu adalah 2A cos kx sin omega t. Nah, kalau cosinus dulu itu apa? Nah, di sini 5pi-nya itu K, 10pi-nya itu omega, ya. Maka kalau dari yang persamaan itu cosinus dulu baru sinus, maka dia termasuk jenis gelombang terbuka. Betul, termasuk dengan jenis gelombang terbuka. Oke, kita lanjut yang ke B, frekuensi gelombang. Gimana cara frekuensi gelombang? Kita ingat rumus frekuensi gelombang sebelumnya itu ada rumus omega 2πf. Di sini omeganya 10t ya, 10pi ya. Oke, tinggal kita masukkan 10pi sama 2πf. Karena kita mau cari f-nya, maka kita pindah ruas yang 2pi-nya. Jadi frekuensinya sama dengan 5 Hz. Lanjut kita cari ke panjang gelombang. Di sini kita K-nya adalah 5pi. Maka untuk mencari lambda atau panjang gelombang, kita pakai rumus yang K sama dengan 2pi per lambda. Tinggal kita masukkan, lalu kita pindah ruas. Oke, seperti ini. Lambda sama dengan 2pi per 5pi. Kita bisa coret-coret, maka hasilnya 0,4 meter. Panjang gelombangnya 0,4 meter. Lalu kita yang ke D, cepat rambat gelombang atau nyari V nih. V sama dengan lambda per F kan, rumus gelombang. Nah, karena lambda sama F-nya udah, kita tinggal masukkan aja tuh. Lambdanya 0,4, F-nya 5. Jadi hasilnya adalah 2 meter per sekon. Pak, ini bisa nggak sih pakai rumus yang omega? Bisa nih. V sama dengan omega per K. Nah, omeganya udah ada kan? Omeganya 10pi, K-nya 5pi. Jadi hasilnya 2 meter per sekon. Sama ya? Oke, kita lanjut yang ke E, jarak simpul kedua dari ujung pantul. Nah, ini gelombang terbuka ya. Kita tahu rumus gelombang terbuka untuk mencari simpul atau adalah Sn sama dengan 2n min 1 per 4 lambda. Karena kita mau cari yang 2, maka n-nya kita ubah ke angka 2 atau kita substitusikan angka 2. Jadi n-nya 2, S2, terus 2n kali 2 min 1, 3. Jadi 3 per 4 lambda. Kalau udah, kita masukin ke rumus yang berikutnya. S2 sama dengan 3 per 4 lambda. Lambdanya kan udah dapet nih, tinggal masukin. Jadi 3 per 4 dikali 0,4, itu hasilnya adalah 0,3 lambda. Oke,